Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah pertemukan kita di subuh yang mulia ini. Sebagaimana biasanya setelah kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat subuh berjamaah, menunaikan salat subuh berjamaah, sama-sama setelah itu kita bermajlis, mengisi waktu, mengisi kekosongan, mengisi kesempatan dengan bermajelis ilmu yang mudah-mudahan waktu yang terisi dengan amal soleh ini nanti suatu saat akan menjadi saksi kebaikan untuk kita pada hari kiamat, karena semua makhluk Allah akan menjadi saksi nanti kepada setiap amal, terhadap setiap amal yang dilakukan oleh hamba semasa di dunia, termasuk waktu itu sendiri. Waktu adalah makhluk Allah. Waktu adalah makhluk Allah yang mana nanti akan Allah pertanyakan secara khusus terhadap nikmat waktu ini. Kita gunakan kemana waktu yang pernah Allah berikan semasa kita hidup di dunia. Ada beberapa pertanyaan yang akan ditanya secara khusus, namun nanti semua nikmat yang pastinya akan ditanyakan. Dan di antara nikmat secara khusus itu adalah seperti yang telah kami sampaikan barusan, yaitu nikmat waktu, nikmat kesempatan, umur, ya, ini akan ditanyakan. Dari itu seharusnya lah kita memang memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita isi waktu tersebut dengan kebajikan, dengan amal soleh. Dan di antara amal soleh yang sangatlah penting kita lakukan untuk mengisi waktu-waktu tadi adalah bermajelis ilmu, yaitu bermajelis ilmu, aktif dalam kajian agama, mendengar nasihat-nasihat, tausiah-tausiah keislaman. Itu adalah waktu-waktu yang paling indah, nantinya akan dirasakan ya balasannya oleh orang yang pernah mengisi waktu tersebut dengan majelis itu sendiri ataupun dengan majelis ilmu itu sendiri. Kami ulangi, tidak ada hari yang paling indah nanti suatu saat, tidak ada hari yang paling indah dirasakan, yang paling dinikmati oleh setiap hamba kecuali adalah hari-hari di mana di saat itu dia isi dengan majelis ilmu. Di situ nanti dia akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kalau memang dia bisa kembali ke dunia, dia akan kembali ke dunia untuk mengisi hari itu dengan bermajelis ilmu. Karena apa? Karena dia sudah tahu nanti, dia akan tahu nanti ternyata begitu agung, begitu besar fadilah yang diperoleh olehnya di saat dia di dunia telah melakukan ya majelis ilmu ataupun aktif dalam majelis kajian-kajian keislaman tadi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kami memesankan secara khusus juga kepada para hadirin semua yang telah berhadir untuk tidak pernah bosan, ya bermajelis ilmu ini. Dan pasti sebaliknya, ketika ada orang memang nanti mereka sangat berkeinginan kembali ke dunia untuk mengisi waktu tersebut dengan ilmu, ada juga sebaliknya orang yang malah menyesal atas perpisahannya dengan dunia ini disebabkan apa? Dunia yang Allah berikan kepadanya, kesempatan yang Allah pernah berikan kepadanya, dia tidak isi ya, kesempatan itu dengan yang namanya bermajelis ilmu. Dia akan menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Dia kepingin juga ingin kembali ke dunia untuk supaya mengisi waktu-waktu dengan ilmu, dengan majelis ilmu. Mereka nanti baru sadar kapan? Ketika Allah nampakkan neraka jahanam. Mereka nanti baru sadar kapan? Ketika mereka dimasuki ke dalam neraka jahanam ataupun ke dalam neraka sa'ir. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Mulk ayat ke-10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, yang pastinya kalimat ini adalah perkataan yang mengandung penyesalan yang sangat di saat mereka dimasuki ke dalam neraka sa'ir.
mereka itu mengeluarkan kalimat penyesalan. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Kalau sekiranya kami dahulu di waktu kami diberikan kesempatan di dunia dulu mendengar nasihat, mendengar ajakan-ajakan untuk kebaikan, kami ikut memperhatikan wejangan-wejangan dari para ulama. Dalam ayat ini pastinya pertamanya wejangan-wejangan para nabi. Kalau kita berarti nabi tidak ada lagi hari ini, kita ikut mendengar nasihat-nasihat para ulama. Wa na'qilu, ya, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Kemudian setelah kami mendengar nasihat tersebut, kami ikut berpikir, merenung. Dalam artian apa? Setelah kami mendengar nasihat tersebut, kami ikut juga untuk mengamalkan nasihat-nasihat tadi. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata apa? Kan kita hari ini tidak menjadi penduduk neraka sa'ir seperti kita hari ini. Seperti apa yang telah kita rasakan hari ini. Kita kan tidak akan mendapatkan siksaan seperti siksaan yang kita dapati hari ini. Kenapa sih kita dahulu ya tidak mau mendengar nasihat? Begitulah menyesalnya orang-orang yang ketika di dunia mereka tidak indahkan nasihat-nasihat agama. Bahkan hari ini kalau kita perhatikan schedule acara kita, penjadwalan kegiatan kita dari bangun tidur ke tidur lagi, itu hampir banyak kaum muslimin hari ini tidak teragendakan dalam seharian itu ada namanya pengajian agama. Tidak teragendakan sama sekali. Kalaupun mereka ada mengikuti kajian agama itu bukan karena teragendakan secara khusus, bukan terniatkan secara khusus mereka memang ingin ke tempat pengajian, tapi karena diajak teman memang kebetulan karena memang ini dan itu, bukan resmi memang terjadwalkan. Alangkah sedihnya sebenarnya kalau dia merasakan ini, tahu ini. Mereka akan merasakan kesedihan ini nanti pada hari kiamat. Ada banyak masih kaum muslimin yang hari-hari yang dia jalani itu tidak teragendakan yang nama pengajian agama. Tapi kalau yang lain teragendakan semua. Ke kantor dari pagi ke jam berapa teragendakan. Pulang kantor ngapain ada siratan-siratan di dalam hati kita untuk apa gitu. Niat-niat yang sudah memang kita rencanakan. Nanti malam ngapain kita sudah terkadang sudah menjadi ya kegiatan yang menjadi kebiasaan kita itu setiap hari kita. Namun jarang teragendakan yang namanya pengajian. Aku hari ini harus mengaji ke sini. Aku harus belajar Al-Qur'an. Besok aku harus aktif ke sini. Yaitu untuk mempelajari hadis Nabi misalnya. Nanti minggu depan saya ada kajian agama, saya harus hadir untuk ya menghadiri, mendengar nasihat-nasihat agama dalam kajian tersebut. Ini pada jarang kita lihat. Dan orang yang seperti ini pasti nanti. Kenapa saya bilang dan kami katakan pasti? Karena ini berita dari langit. Ini firman Allah, ini wahyu. Allah yang katakan itu. Mereka pasti menyesal. Mereka pasti menyesal. Yang waktu di dunia mereka diajak berpikir oleh Allah, namun mereka tidak mau berpikir. Ketika Allah berikan kesempatan untuk merenung, mereka tidak jadikan untuk berenung, berpikir. Ya, maka di saat itu nanti dia akan menyesal. Kapan itu? Pada hari kiamat. Kami sering sampaikan dalam kajian kami, ya, di mana nanti orang-orang sebelum Allah masuki mereka ke dalam neraka jahanam, baru Allah nampakkan di hadapan mereka neraka. Baru Allah nampakkan, belum dimasuki oleh Allah. Di situ baru mereka menyesal. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu. Sambung. Wa anna lahu dzikra. Apa yang terkandung dari ayat ini? Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada saat itu nanti mereka akan didatangi dan dinampakkan di hadapan mereka itu ada neraka jahanam. Pada saat itu apa yang terjadi? Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin, saat itu yatadzakkarul insan. Manusia baru yatadzakkar. Manusia baru mau berpikir mengingat-ingat masa lalu mereka. Pasti mereka mengingat ya masa lalu yang enggak baik yang mereka ingat gitu. Wa anna lahu dzikra, dan kemudian pada saat itu baru mereka mau berpikir dan ingat. Ternyata aku dahulu sudah seperti ini. Kenapa ya aku dahulu tidak seperti ini?
Kenapa aku dahulu tidak mengingat akan kebesaran Allah, akan peringatan hari ini yaitu hari kiamat. Padahal sudah sangat sering disampaikan tentang peringatan hari kiamat itu, bahwa nanti pada hari kiamat ada ini, ada kejadian ini, ada kejadian itu, bahwa ternyata surga itu benar adanya, ternyata neraka itu benar adanya, ternyata neraka itu memang betul penuh dengan siksaan. Kenapa dahulu kami tidak beramal soleh, kenapa dulu kami bermaksiat. Ya hari ini baru mereka, pada saat itu baru mereka nanti berpikir. Dan di saat itu pula mereka akan mengeluarkan kalimat penyesalan berikutnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, sekiranya kami dahulu, ya, di waktu kami di dunia dulu, memperbanyak amal soleh, mempersembahkan kebaikan untuk hari ini, yaitu hari kiamat. Seandainya dulu waktu kami di dunia melakukan hal yang terbaik dengan memperbanyak kebaikan di saat kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kami, yang nanti kebaikan itu akan kami persembahkan untuk hari kiamat ini, untuk hari akhirat ini, baru mereka mengeluarkan kalimat penyesalan tersebut. Dan itu pun tidak ada arti sama sekali. Maka oleh karena itu sekali lagi, jangan sampai kita nanti menjadi orang-orang yang menyesal disebabkan kita waktu di dunia tidak pernah mengindahkan nasihat agama, menyesal di waktu kita di dunia tidak mau bermajelis ilmu dan kemudian beramal dengan ilmu yang kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu kebenarannya. Yang pastinya siapapun yang melakukan kebajikan, Allah akan balas dengan kebajikan, dan siapapun ia yang melakukan keburukan juga Allah akan memberikan dia balasan keburukan. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian subuh kali ini masih dalam pembahasan yang sama, yaitu pembahasan dalam tema lanjutan kita, anjuran untuk berkunjung, bergaul, dan juga anjuran untuk memiliki teman, memperbanyak teman-teman yang baik. Anjuran untuk memperbanyak teman. Pastinya teman di sini yang kita perbanyaklah teman-teman yang soleh. Namun sebaliknya kita juga dilarang untuk berteman, bersahabat, bergaul dengan teman-teman yang buruk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam tema ini Imam An-Nawawi rahimahullah juga menukilkan satu hadis yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana dalam hadis ini ada siratan makna, yaitu dianjurkan untuk kita, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya untuk memohon didoakan oleh orang-orang soleh yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, yang kita selalu bergaul dengannya di dalam keseharian kita. Jadi hikmah di antara hikmah yang bisa kita dapati ketika kita memperbanyak teman di dalam kehidupan ini, yaitu teman-teman yang soleh, nanti kita akan mendapatkan fadilah doa dari mereka, yang mana doa-doa orang soleh lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara syarat Allah kabulkan doa setiap hamba adalah kesolehan kepribadian ataupun kepribadian yang soleh yang dimiliki oleh orang tersebut. Orang yang taat, tunduk, patuh kepada perintah Allah, orang-orang yang seperti itu kalau berdoa kepada Allah, Allah lebih dengar. Maka di antara hal yang perlu kita perhatikan, ataupun di antara sesuatu hal yang perlu kita manfaatkan di saat kita bergaul dengan orang soleh tersebut, ya minta kepadanya untuk supaya kita didoakan kebaikan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting diperhatikan oleh kita. Jadi kalau kita bergaul dengan orang soleh, tidak hanya sekedar bergaul, jangan lupa untuk supaya meminta kepadanya itu didoakan, supaya dia memohon kepada Allah untuk diri kita kebaikan. Dan ini juga terdapat dalam hadis yang kami sampaikan barusan, hadis yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ista'dzantun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah." Jadi beliau pernah
meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan umroh. Siapa di sini? Oh, Umar ibn Khattab pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk berangkat umroh. Nanti kita akan coba ambil hikmah yang terkandung dari hadis ini. Kemudian Umar melanjutkan, maka beliau pun memberikan izin kepadaku, kata Umar. Seraya berkata, la tansana ya ukhayya min du'aik. Wa qala, Rasulullah bersabda, la tansana ya ukhayya min du'aik. Wahai saudaraku, janganlah engkau melupakan kami dalam doamu. Ini yang katakan siapa? Yang katakan ini adalah Rasulullah SAW kepada sahabat mulianya, yaitu Umar ibnu Khattab, yang meminta izin kepadanya untuk berangkat umroh. Apa kata Rasulullah setelah memberi izin kepada Umar untuk berangkat umroh? Wahai saudaraku, jangan lupakan kami dalam doamu. Ini kata Nabi kepada Umar. Maka beliau mengucapkan satu kalimat. Ini pernyataan Umar berikutnya. Beliau mengucapkan satu kalimat yang sangat mengembirakan diriku, dan ungkapan itu lebih berharga bagiku daripada dunia. Dalam artian apa? Tidak ada hari yang paling indah yang dirasakan oleh Umar bin Khattab. Tidak ada perasaan bahagia yang sangat yang dirasakan oleh Umar bin Khattab kecuali pada hari itu, di saat beliau mendengar kalimat ini dari Rasulullah. Kalimat apa itu? Kalimat ketika Rasulullah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, wahai saudaraku. Bahkan Nabi tidak membahasakan wahai Umar, tapi dengan bahasa yang lembut, yang sangat indah. Wahai ukhayya, ya ukhayya, wahai saudaraku. La tansana fi du'aik, jangan lupakan aku dalam doamu. Kalimat ini membuat Umar itu berbunga-bunga hatinya, bergembira sangat. Kenapa tidak? Toh yang katakan ini Nabi. Yang biasanya sih mereka-mereka yang meminta untuk didoakan. Karena mereka pasti merasa lebih rendah kesolehannya daripada baginda Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang paling baik di antara mereka di saat itu kecuali Rasulullah. Ketika mereka meminta doa, didoakan oleh Nabi, itu sering. Itu memang sesuatu yang memang biasa. Ya wajar, Nabi orang terbaik. Banyak sekali para sahabat memanfaatkan kebersamaannya dengan Nabi dengan meminta doa, meminta didoain. Sering para sahabat, tidak hanya Umar. Hampir semua sahabat kalau jumpa Nabi, ya Rasulullah doakan saya Rasulullah. Tapi kali ini malah malah Nabi yang mengatakan itu. Malah Nabi yang mengatakan itu kepada Umar. Ini bukti tawadhu'nya Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada sahabatnya. Tidak hanya beliau yang dimintai untuk didoakan, ataupun untuk mendoakan. Namun terkadang dia yang meminta dirinya untuk didoakan kepada orang lain. Seperti dalam hal ini malah Rasulullah yang meminta kepada Umar untuk didoakan. Luar biasa. Begitu pula ya kita semestinya. Walaupun kita mungkin sudah beramal dengan amal yang baik, kita mungkin dalam posisi sekarang insya Allah mungkin dalam keadaan soleh. Namun apakah tidak butuh orang lain? Apakah kita tidak butuh untuk didoakan oleh orang lain? Enggak. Kita sangat butuh doa-doa kaum muslimin. Mungkin Allah tidak mengabulkan doa dengan doa yang kita panjatkan. Allah akan kabulkan permohonan kita, keinginan kita melalui perantara doa-doa orang soleh yang ada di sekitar kita. Maka dari itu kita pun jangan bangga diri dulu. Ketika mungkin Allah mengabulkan doa kita, kita jangan sangka bahwa terkadang itu dari doa kita. Mungkin Allah mengabulkan doa kita asbab teman kita yang sedang berdoa untuk kita. Ya ini hikmahnya. Begitulah juga Rasulullah SAW ya dinyatakan oleh Umar bin Khattab tadi. Rasulullah ya meminta kepada dirinya untuk didoakan. La tansana ya ukhayya min du'aik. Wahai Umar, wahai saudaraku, jangan lupakan kami dalam doamu. Faqala kalimatan ma yasurruni anna li bihadad dunya. Annali yasurruni annali bihad dunya. Jadi apa kata Umar berikutnya? Maka beliau pada saat itu mengucapkan kalimat yang sangat mengembirakan diriku, dan ungkapan itu lebih berharga bagiku daripada dunia. Bahkan coba perasaan Umar seperti itu, lebih berharga daripada dunia. Dunia luar biasa harganya kan.
Maksudnya apa? Begitu indah, begitu luar biasa nikmat dunia ini, luas, penuh dengan kesenangan dunia ini. Namun dunia itu dianggap sangatlah rendah dengan kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah tadi kepadanya. Nah ini. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin qala asyrikna ya ukhayya fi du'aik. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Umar setelah meminta izin kepadanya untuk pergi ke umrah dengan kalimat apa? Wahai Umar, wahai saudaraku, sertakan kami dalam doamu. Kalau dalam kalimat hadis tadi apa? Jangan lupakan kami dalam doamu. Sedangkan dalam riwayat ini sertakan kami. Sertakan kami dalam doa-doamu. Ya ini. Asyrikna ya ukhayya fi du'aik. Dari hadis ini apa yang bisa diambil hikmah? Hikmahnya sudah juga saya sampaikan sekilas tadi, bahwa kita harus memiliki sifat tawadhu. Terkadang manusia ini butuh orang lain, bukan terkadang, memang sebuah kepastian bahwa manusia ini sangat butuh kepada bantuan orang lain. Kita sangat butuh teman-teman yang ada di sekitar kita, kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Pastinya dia teman-teman yang soleh. Di antaranya adalah kita butuh kepada mereka itu supaya kita bisa didoakan. Ya ini, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup bagi kita semestinya. Ya, untuk kita peroleh kebaikan dari teman soleh tersebut, yaitu dengan kita didoakan. Apalagi lebih dari itu, teman soleh memagari iman kita. Teman soleh akan membuat kita ini terjaga dari keburukan. Orang-orang soleh akan membuat kita istiqomah di atas jalan kebenaran. Orang-orang soleh ini akan selalu menuntun kita untuk kebaikan. Orang-orang soleh ini akan senantiasa memotivasikan kita untuk supaya kita tetap berada di atas jalan kebenaran. Banyak fadilah yang bisa diperoleh dengan kita berteman orang soleh, dan di antaranya adalah kita mendapatkan doa kebaikan dari mereka. Kemudian apa lagi? Di sini pastinya secara hukum fikih boleh saja, ya, disunahkan bahkan, ya, bagi kita untuk meminta didoakan. Yang tidak boleh kita meminta doa kepada siapa? Kepada orang soleh yang sudah mati. Itu tidak dibolehkan. Tidak boleh kita jadikan orang-orang soleh yang sudah mati ini sebagai perantara untuk kita memohon sesuatu kepada Allah melalui mereka. Nggak boleh. Tidak boleh. Yang dibolehkan meminta doa kepada mereka ataupun meminta didoakan oleh mereka di saat mereka masih hidup, nggak apa-apa. Dan ini banyak hari ini tidak diketahui oleh kaum muslimin, tidak disadari. Banyak masih kaum muslimin yang mendatangi kuburan-kuburan para ulama untuk apa? Untuk meminta ulama yang sudah mati tadi supaya ulama tadi mendoakan untuk dirinya. Enggak. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariah. Sekali lagi yang dibolehkan apa? Kita meminta didoakan oleh orang-orang soleh yang masih hidup di antara kita. Itu enggak apa-apa. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga bisa diambil hikmah. Di antara hikmah yang bisa didapati oleh kita dari hadis tadi, doa orang yang melakukan safar itu mustajab. Doa orang yang melakukan perjalanan jauh itu mustajab. Apalagi yang pastinya di sini harus kita perhatikan, perjalanan yang dia lakukanlah perjalanan karena untuk kebaikan. Seperti tadi adalah Umar yang ingin melakukan umroh. Jadi kalau siapa saja di antara kita ingin berangkat umroh, yang kita yang belum bisa berangkat, titipkan doa kepada mereka. Tolong doakan saya ya nanti. Ya itu boleh, sunnah hukumnya. Seperti Nabi ketika Umar hendak berangkat umroh, maka Nabi memanfaatkan kesempatan keberangkatan umrohnya Umar supaya Umar mendoakan untuk dirinya. Ini sangat dianjurkan, sangat dibolehkan. Karena apa? Ada alasan lain tadi apa? Doa orang-orang yang melakukan safar insya Allah mustajabah. Doanya adalah mustajab. Tapi dengan syarat perjalanan saudara kita tadi adalah perjalanan untuk kebaikan. Apakah mesti untuk umroh saja? Tidak mesti untuk umroh, untuk apapun. Mungkin dia ingin melakukan perjalanan untuk dakwah. Dia melakukan perjalanan ya untuk hal-hal yang lainnya bersifat kebajikan. Ya itu tetap dianggap dan tetap dibolehkan. Ya, bukan berarti untuk umroh saja. Maka carilah kesempatan. Manfaatkan kesempatan. Kesempatan apa? Kalau ada teman kita ingin berangkat kemana mungkin melakukan perjalanan jauh,
datangi dia, kunjungi dia. Ataupun kalau memang dia kebetulan yang datang kepada kita, meminta izin, memberitahukan kepada kita dia ingin berangkat, di situ pun kita jangan sia-siakan kesempatan pertemuan ini. Kita mintai kepadanya untuk supaya didoakan. Seperti bahasa Nabi tadi apa? Ya ukhayya la tansana fi du'aik, ataupun la tansana ya ukhayya fi du'aik, ataupun asyrikna fi du'aik ya ukhayya fi du'aik. Ya, tolong sertakan kami dalam doa-doamu. Pastinya yang kita mintai adalah doa kebaikan. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Satu hadis yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis di mana kesimpulan akhir yang bisa diambil dari hadis tersebut adalah anjuran untuk supaya kita meminta didoai oleh orang-orang soleh yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena orang-orang soleh biasanya lebih didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang disebabkan syarat untuk supaya dikabulkan doa salah satunya adalah kesolehan ataupun kepribadian baik yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan ini banyak dalil yang bisa kita angkat sebenarnya dalam hal ini, bahwa yang namanya soleh itu adalah merupakan di antara syarat supaya Allah dapat mengabulkan doa seseorang. Termasuk juga seorang anak, yang sebagaimana sering kami sampaikan bahwa Rasulullah SAW memberi pernyataannya di dalam hadis bahwa doa anak soleh itu adalah akan didengar, tidak terputus, selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini perlu kita perhatikan, anak tidak semua anak, tapi Rasulullah memberi sifat kepada anak tadi adalah dengan kesolehannya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalathin. Apabila anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka akan terputus segala perkara kecuali 3 hal saja yang tidak terputus, yang akan selalu mengalir walaupun dia sudah berakhir dari kehidupan ini. Jadi hidup boleh berakhir, tetapi pahala selalu mengalir dengan 3 amal ini. Pertama apa? Shadaqatin jariyatin, dengan dia berinfak, bersedekah jariah. Yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang membawa manfaat, yang dijadikan manfaat untuk orang lain juga. Ilmu apa? Ilmu Quran dan Sunnah. Dan apapun ilmu yang baik, yang tidak kontradiktif dengan nilai-nilai syariat, yang dia itu amalkan ilmu itu dan juga dakwahi ilmu itu. Orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat seperti itu juga tidak akan terputus pahalanya walaupun dia sudah meninggal. Dia akan memperoleh pahala dari ilmu itu sendiri. Dan yang ketiga apa? Awwaladin sholihin yad'u lahu, atau doa anak soleh. Coba. Waladin sholihin yad'u lahu. Waladin sholihin. Tidak hanya sekedar awwaladin yad'u lahu, tapi awwaladin sholihin. Pakai kalimat solehnya. Jadi doa-doa anak soleh mustajab insyaallah karena kesolehannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa diambil manfaat dan pelajaran darinya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.